Sosis bakar ajaib. 1 Spirit Stone. Kenapa gaji dipotong? Aku tak bolos. Saudara seperguruan turun. Sudah beli. Bos. Kata Anda lembur setengah bulan di pabrik. Mana mungkin bolos? Hewan pencatat di pintu tak ada catatan. Kau. Bisa kerja, lanjut. Tak bisa, keluar. Kau tak mau, banyak yang mau. Sayang. Lelah ya? Makan pil ini, pulang, kita latihan. Sayang, peluk aku, ku bawa pulang. Sudah jadi dewa. Panggil apa sayang? Siapa mau? Sudah dapat gaji. Mari berfoya-foya. Naik taksi aja. Cepat panggil, ada kecelakaan. Kura-kuraku 300. Pergi. Jangan main. Ponsel sambil jalan. Tuan muda, masa tega tinggalkan aku begini, tuan muda. Benar-benar mati. Lin Han. Kau pura-pura mati, cuma buat malas bangun. Berani kau pukul tuan muda kami, bangun kau. Aku lawan kau. Tuan muda. Dia cuma suami. Keluarga Shen yang judi mertuanya, tuan muda. Layakkah dia? Untung beli asuransi kecelakaan. Kultivasi 3000 tahunku selamat. Kau bohong. Tuan muda, bagus Lin Han. Sudah kuduga kau pura-pura. Aku akan potong gajimu. Potong gaji surgawi di sana tak kuhiraukan. Sampai di dunia fana masih potong gajiku. Kau pikir dewa ini latihan percuma? Bu, ada hantu. Bu. Ini. Sayang. Ini. Dewi jemputku ke surga. Sayang, kau baik-baik saja. Cepat, kita periksa ke rumah sakit. Sayang. Jangan. Tuan muda benci nyonya panggil suami. Maaf Lin Han. Aku lupa. Tuan muda. Nyonya muda juga. Terburu-buru. Jangan marah. Ibu mertua. Lin Han hari ini masuk keluarga kalian. Kalau tak setuju, penyakit ayah mertua seluruh Jiangcheng tak ada yang berani obati. Suami. Minum madu, netralkan alkohol.
Salah kalian. Aku diusir dari keluarga Lin. Mulai sekarang, jangan panggil aku suami. Xiao. Ibu tahu kau suka Lin Han. Tapi ibu tirinya agar anak kandungnya naik, dia sudah rusakkan dia sungguh bu. Lin Han sejatinya baik. Kupikir, kasih dia waktu lagi. Dulu mengejar jalan dewa sendirian 1000 tahun. Ini terlahir di tubuhnya masih ada orang. Bawa mereka bersama jalani jalan dewa. Maaf, aku tak akan di luar panggil kau suami. Panggil suami. Apa katamu, Tuan Muda kecelakaan? Otaknya jadi normal. Cepat, panggil suami. Meski tak tahu apa dia mau cara lain hina aku, tapi agar dia tak marah. Suami. Suami. Nikmat. Suami itu, sepedanya rusak. Hari ini aku cuma bisa dorong kamu pulang. Kau dorong aku. Tidak boleh. Mana ada istri bawa suami. Ini kan baik-baik saja. Aku tadi jelas lihat. Kau ngapain? Ngapain lagi? Bawa kamu pulang. Peluk erat. Aduh. Tuan Muda dulu. Kan selalu bilang kerja lelah. Suruh Nyonya Muda naik sepeda bawa dia pulang. Tuan Muda, tunggu aku. Tuan Muda. Aduh. Tuan Muda pulang. Ayo. Tuan Muda, apa masakannya tak sesuai selera? Abalon dan udang ini masih ada yang baru. Mama ganti rasa bikin lagi untukmu. Abalon, udang besar. Kondisi keluarga begini, makan enak begitu. Jangan repot-repot. Ini ada nasi kotak. Menantu, sup ini adalah Xiao, rebus seharian untukmu. Kamu jangan marahi Xiao lagi. Mertua masak, istri rebus sup. Dewa pun tak dapat hidup senyaman ini. Menantu merasa makanan ini tak ada wok hei-nya. Mama bikin ulang untukmu. Jangan repot, makan bersama. Ayo. Makan bareng. Kamu panggil aku apa? Ibu. Aduh. Menantu, makan banyak. Lin Han kan hanya akui ibu tirinya. Tuan Muda. Ini pertama kalinya panggil Nyonya Tua. Ibu. Mertua baik begini. Dia tak mau panggil ibu. Ibu. Kalau suka dengar, nanti ku panggil tiap hari. Ya. Cepat makan bareng. Tuan Muda, aku tak suka udang. Simpan saja sendiri, cepat. Oh. Sayang, mau uang langsung bilang saja. Ini rumah tabungan kita. Mau dipakai apa? Aku tak tanya. Aku tak minta uang.
Ini biaya pengobatan ayah. Tunggu aku gajian, baru ku bayar, ya. Aku sungguh tak mau uang. Mulai sekarang, uang keluarga kau yang urus. Dan, jangan beli sayur semahal ini lagi. Sayang, Bu. Aku tahu dulu banyak hal yang salah kulakukan. Tapi tenang. Nanti, aku pasti bawa siau-siau. Bawa keluarga kita hidup bahagia. Dia seperti berubah. Xiao Han. Ibu datang menjengukmu, Bu. Dia masih hidup. Harus cari cara lain untuk singkirkan dia. Ibu mertua datangnya. Itu, kamu. Jangan ajak Lin Han berjudi. Aduh. Xiao Han, kok kurus lagi? Ibu sedih lihatnya. Ini ibu tiri yang merusak pemilik asal. Ah, iya. Ibu bawakan hadiah. Ini, kartu member beberapa kasino. Dapat lewat kenalan. Siapa kasih hadiah begini? Dia memang tak berubah. Dengar soal judi, matanya langsung berbinar. Xiao Han, jangan judi lagi. Kamu sudah kalah ratusan juta. Yo, ibu mertua, kamu tak paham. Uang kalah. Itu disimpan di kasino. Kalau berhenti judi, Baru benar-benar rugi. Pantas dulu bawa anakmu les. Bawa aku ke tempat mahjong, bilangnya ajar matematika. bukannya lihat kamu berbakat. Kalau tak ada urusan pergi saja dulu. Jangan ganggu kami makan keluarga. Lau Liu, antar tamu. Ya. Dia kenapa? Bahkan judi tak tertarik lagi. Aku ingat. Kalau dia pura-pura baik, biasanya mau minta uang keluarga. Kartu member itu, pakailah. Aku pergi dulu. Tak usah. Tuan muda kami takkan judi lagi. Ini. Ambil. Jangan. Beberapa kasino baru ini harus verifikasi dana. Aku pasti judi. Tuan muda, bukankah kau bilang mau hidup bahagia dengan nyonya muda? Betul, makanya judi besar untuk balik modal. Berani. Ini baru tuan muda keluarga Lin. Sayangnya setelah kukumpulkan. Masih kurang puluhan ribu. Sudahlah, tak usah judi. Jangan, ini kesempatan terakhirmu. Kesempatan bangkit. Sini, mama kasih. Bagus. Aku pinjam lagi puluhan ribu kali ini pasti bisa bangkit. Kalau tak ada tempat pinjam, mama punya jalan. Aku pergi dulu. Ambil. Dia percaya semua. Sayang, di bank sudah tak bisa kau pinjam lagi. Jangan judi lagi ya. Siapa bilang mau judi? Kalau tak bilang gitu, dia kasih uang ini. Ambil. Uangnya simpan saja. Laki-laki di luar harus punya uang. Cepat ganti obat ayah. Ini. Menantu. Kau bisa periksa nadi. Bukankah ini penyumbatan meridian? Kukira parah. Menantu, kau ngapain? Bu, penyakit ayah sudah sembuh, tak perlu lagi infus ini. Sembuh. Menantu, jangan main-main. Penyakit ayah sudah habis miliaran, banyak ahli tak bisa apa-apa. Lagi pula, kau tak paham pengobatan. Hei, mungkin tuan muda belajar diam-diam. Menurutku, huruf di buku obat tuan muda pasti kenal. Bukan Lau Liu kau.
Ayah, Kau sadar. Kekasih. Menantu, kamu benar-benar sembuhkan penyakit ayahmu. Xiao Xiao. Aku. Ayah, Kenapa ayah pingsan lagi? meridian ayah sudah terbuka, tapi dia masih lemah, aku akan buatkan obat. Dia pasti langsung segar. Wah, tuan muda benar baca buku obat diam-diam? Diam. Lin Han, kalau benar sembuhkan ayahku, aku akan, apa, menikahimu. Tapi kamu sudah istriku. Harus beli obat, sekalian buat pil pembersih sumsum. Tubuh ini sudah rusak. Setelah pulih dengan pil, bisa mulai ajak mereka latihan. Ayo, ambil obat untuk ayahmu. Epimedium, serat kuda laut, daun pemuda. 2. Ini untuk pria 50 tahun. Maaf, salah ambil ini. Istri secantik ini. Obat ini juga tak salah. Ambil obat saja, jangan urusi tuan muda kami. Suami istri, apa yang tak bisa dibicarakan? Ah, Xiao Li, ambil obat. Tuan muda, duduk sini, HM Nyonya silakan. Sayang, Kau bohong padaku. Sebenarnya kau cari alasan. untuk beli. Beli obat itu. Tepat. Sasaran. Obat apa maksudnya? Pak, obatnya siap. Master Zhuge, ada waktu datang ke toko kecil ini. Siapa dia? Dia. Zhuge Xuanmu. Di dunia farmasi nasional masuk 3 besar. Ah, ada konferensi di Jiangcheng, saya pembicara utama. Sekalian menengok gurumu. Silakan masuk. Siapa tulis resep ini? Resep ini dibawa tuan ini. Ada masalah. Tanya tuan muda. Resep ini dibuat master siapa? Master. Saya sendiri yang buat. Adik. Kamu harus jujur. Master Zhuge, lihat resepmu, pasti ada masalah. Tidak mungkin. Tuan mudaku sudah sembuhkan penyakit ayahnya, bagaimana mungkin resep ini ada masalah? Bagus, bagus. Pemuda berbakat memang luar biasa. Resep ini, obat utama seperti jenderal langsung menyerang inti. Obat pendukung membantu, obat tambahan cerdik. Saling melengkapi. Benar-benar resep brilian. Dia benar bisa pengobatan. Jangan-jangan dulu hanya pura-pura. Ini di dunia dewa. Hanya barang gratis. Kok dipuji segitunya? Kalau begitu resep ini bisa dijual padaku. Zhuge Xuanmu mau beli resep ini. Tenang. Harganya pasti wajar. Bicara uang itu vulgar. Suka, ambil saja. Tidak boleh begini, jangan nodai resep ini. Begini saja. Aku beli 2 juta. Untuk resep ini. 2 juta. Aku orang biasa. Baiklah, kita sepakat. Uang dunia ini ternyata mudah didapat. Bukankah sudah bilang, uangmu yang urus? Aku punya resep lagi, taksir harganya. Resep sampah ini saja berharga, kalau pencuci sumsumku bisa dijual mahal sekali. Ini. Resep ini untuk manusia. Segunung obat kuat ini dicampur sembarangan. Dosisnya mematikan, gajah pun tak berani makan. Ah. Yang buat resep ini. Bodoh sekali. Kamu. Tuan muda, resep ini biarkan aku uji dulu. Pergi sana, kamu tahu apa berjanggut tapi tak berilmu. Ayo. Itu, tuh tuan muda. Tuan muda tunggu aku. Kenapa buru-buru?
Tunggu. Resep ini tanpa acak. Tapi racunnya saling menetralkan. Mencapai keseimbangan sempurna. Resep ini luar biasa. Cepat cek CCTV, aku harus temukan dia. Ya Guru. Akhirnya selesai. Hei itu, Tuan Muda, kau baik-baik saja? Aku baik. Akhirnya sembuh. Kini tubuh sudah teratur. Hari ini, bisa ajak semua berlatih. Tuan Muda, beri ini pada ayah. Tuan Muda, obatmu sudah diminum? Kau tidak sakit. Aku sehat. Ayah. Kau sadar, Bapak tua. Xiao Xiao Hei. Xia Ofang. Hei. Aku hei ayo. Haha. Aduh. Aku sembuh. Ayah sembuh. Aduh. Hari bahagia begini ngapain nangis? Kalian berdua sudah susah. Iya Pak Tua. Penyakitmu ini disembuhkan menantu kita, kamu harus ucapkan terima kasih ya. Menantu. Xiao kau menikah. Ya menantu. Cepat tunjukkan siapa menantuku. Nih haha ayah. Kok kau? Aku Ayah. Kau mau apa? Jangan panggil aku ayah. Ku bunuh kau. Aku. Ayah. Pak Tua. Ayah. Ayah. Hahaha. Bagus. Ayahmu itu teman kecilku. Dia sudah pergi. Tinggalkan kau buat celakai anakku. Lihat apa? Anakku. Kau harus putus dengannya tidak? Sekarang. Ceraikan dia sekarang. Aduh, mencerai apa? Menantumu baru sembuhkan penyakitmu, kau mau balas budi jahat. Aku memang harus berterima kasih sembuhkan aku. Kebaikan ini. Takkan kulupakan. Tapi aku tak bisa hanya dia melihat. Anakku sendiri terjun ke lubang api. Ayah, tenang dulu. Lin Han sudah berubah. Dia sembuhkan ayah. Dan berubah apa? Selain makan, minum, judi, dia bisa apa? Kutanya. Apa kau sekarang kerja pun tak punya? Tak ku minta kau kerja. Kutanya. Rencana masa depanmu apa? Jangan-jangan kau mau hidup dari anakku. Siapa bilang tak ada rencana?
Betul. Menantu bilang hari ini akan bawa kita semua hidup sejahtera. Rencana apa dia punya? Coba katakan. Aku mau ajak keluarga latihan dewa. Hahaha. Dengar tak? Latihan dewa. Kau ini orang dewa ya? Inilah calon menantumu. Ya, aku yang pilih. Hei, menantu, ibu percaya padamu, sekarang juga ajak ibu latihan dewa. Sungguh? Bagus sekali. Pak tua, Xiao, lihat aku kenapa? Ayah, ini kau percaya. Apa kau lakukan pada istriku? Xiao Fang, kamu baik-baik saja. Baik. Aku cuma membuat ibu kembali muda. Hei, Pak tua, aku tadi jelas lihat aku jadi muda. ternyata begitu. Dunia ini sekarang miskin energi. Orang biasa tanpa latihan tubuh tak bisa serap energi. Ah, Xiao Fang, jangan sampai demi yang disebut gengsi, bicara sembarangan. Ini. Mungkin mataku kabur. Dulu. Aku cuma kira kau malas belajar. Sekarang ternyata otakmu juga rusak. Ayah, aku bicara jujur, dan aku tak pernah bohong. Lihat ini. Sekarang percaya. Hentikan trik tipu anak ini, singkirkan. Kirim. Mekanismenya. Trikmu ini bisa tipu mereka berdua, tapi bukan aku. Benar. Semua orang begitu. Hal yang tak dialami sendiri takkan dipercaya. Hal di luar pemahaman takkan diyakini. Tuan muda. Kasih aku satu juga. Wow. Kau ini. Sepertinya aku harus latih tubuh mereka dulu. Tapi latihan tubuh butuh biaya herbal, yang tak sedikit. Sayang, kau pun tak percaya padaku. Kau bisa kultivasi atau tidak, tak penting bagiku. Lalu ini, aku khawatir tanganmu sakit. Mau diberi obat. Bodohnya kau, tentu tak sakit. Bagus. Ngomong-ngomong, aku juga tak mau kamu merokok. Kalau memang harus, bisa kurangi. Baik, aku nurutmu. Ayah, Sebenarnya dulu aku sudah kecewa padanya, tapi sekarang dia tampak berubah. Aku mau kasih kesempatan lagi. Baiklah. kalau kamu bilang begitu, ayah nurutmu. Tapi, Lin Han, aku tetap harus uji kamu sebentar. Kasih waktu 3 hari. Kamu harus cari kerja. Ayah, aku janji kerja tak mungkin. Karena aku bisa jual puluhan ribu, lebih baik buka toko obat tenangkan mertua yang penting. Lebih baik ajari mereka kultivasi. Sayang, aku pergi dulu. Ya. Pergi sana. Bawa batu jelek untuk tipu kami. Ini batu spiritual, batu spiritual. Tuan muda, kalau butuh uang, aku punya tabungan. Batu spiritual ini pasti sangat berharga. Aku mau tukar batu spiritual untuk modal buka toko. Tapi tak disangka tak ada yang tahu nilainya. Tuan muda, apa itu? Ini. Senam Immortal Set 8.
Siapa? Apa? Pukulanku bisa dia dinetralkan dengan mudah. Kau siapa? Kenapa kau mengintip latihanku? Siapa mengintip latihanmu? Jurus ini sudah kupelajari 3,000 tahun lalu. Lagi pula, cara kalian latihan salah. Terus begini, tubuhmu akan bermasalah. Sudahlah, aku ingin beri petunjuk. Aduh, tingkat Duanti? Tuan muda, dia bisa teleportasi. Seru, dia langsung muncul. Gagal mencuri ilmu kami, lalu memfitnah. Apa maksudmu? Sudah kukatakan, aku sudah bisa. Dan yang kukatakan benar. Bukankah setelah latihan jurus, kepalamu pusing, dan jari mati rasa? Benar juga, belakangan ini setelah latihan, jangan dengarkan dia, jurus Neji Akuan Guru. Untuk serangan bisa perpanjang umur, mana mungkin salah. Jurus ini memang begitu kalau benar. Tapi, kalian semua salah. Jurus ini di keluarga Zhang turun-temurun ratusan tahun. Saya generasi ke-15. Mana mungkin salah? Kalau begitu, keturunan keluarga Zhang apakah mudah pikun di usia tua? Maksudnya demensia. Dia tahu dari mana? Lagi pula, bukankah ini penyakit keturunan? Terutama kamu sudah lama keracunan jurus ini. Paling banyak 3 kali lagi. Lebih dari itu, nyawa taruhannya. Shifu, apa dia berkata benar? Kalau benar, saya tak latih lagi. Anak muda, kamu juga biasa saja. Bagaimana caramu? Shifu. Neji Akuan harus fleksibel. Bentuk dan makna menyatu. Kamu hanya punya bentuk, tapi tak ada maknanya. Fleksibel, bentuk dan makna menyatu. Berani lukai guruku. Saudara, serang dia. Tunggu. Dua kalimatnya. Telah atasi kelemahan keluarga kami selama ratusan tahun. Dan, aku berhasil. Terima kasih, Master. Tanpa Master hari ini, aku bisa menyesatkan murid. Tidak apa. Sifatmu bagus. Yang paling dikhawatirkan adalah menyesatkan murid. Boleh tahu. Siapa nama Master? Aku Lin Han. Master Lin. Ini tanda keluarga Zhang. Jika butuh bantuan, cari aku saja. Tidak perlu. Kebetulan aku ada permintaan. Aku punya batu ajaib ini, aku ingin menukarnya dengan uang. Batu ajaib. Ini batu ajaib asli. Jangan-jangan dia dewa. Master Lin, berapa mau ditukar? Meski di dunia dewa, 1 batu cuma untuk beli sate gluten, tapi di dunia manusia, 10 juta. Apa? Jangan-jangan harganya terlalu tinggi. Bukan, sudah kuduga. Batu ajaib ini pasti bernilai 100 juta. Setuju. Terima kasih bimbingan Master Lin hari ini. Aku akan pulang untuk bertapa. Nanti akan berkunjung lagi. Ayo. Kok rasanya aku rugi? Sudahlah. Uang buka toko obat sudah ada. Herba perbaiki tubuh juga bisa dibeli. Menantu seharusnya segera kembali. Aku hangatkan makanan. Sayang, aku pulang. Menantu pulang. Mari, cepat duduk makan. Kenapa pulang terlambat? Sudah dapat kerja. Ayah, aku tak mau cari kerja. Teman kembalikan uang. Aku mau pakai uang ini buka toko obat. Kamu buka toko obat. Ah, lupa. Penyakitmu sembuh berkat menantu. Baiklah. Terserah kamu. Bahan obat jutaan. Hasilkan 1 botol kecil. Taburkan ke makanan. Bisa bantu mereka lewati tahap latihan tubuh. Wah, kultivasi tak sebaik dunia. Punya istri cantik tidur bersama. Sayang, kamu kenapa? Tak apa. Ya. Istri terlalu cantik. Sudah larut. Istirahatlah.
Istri, kamu ngapain? Bukannya kau bilang jangan tidur satu ranjang? Tak boleh. Pergi sana. Bau miskin. Mulai sekarang, jangan harap tidur denganku. Atau ku sentuh. Pemilik tubuh ini isi otaknya apa sih? Istri. Cuaca dingin akhir-akhir ini. Bagaimana kalau tidur bersama? Jangan. Aku tidur di lantai saja. Kalau kau kedinginan, pakai selimut ini aku ambil lagi. Tak usah. Kita tidur bersama. Selalu tidur bersama. Di alam dewa iri dewa lain tiap malam punya pasangan. Ternyata rasanya begini. Sayang, aku mandi tadi. Harusnya tak bau kan? Ada. Sayang, kamu wangi. Sungguh. Itu. Kedap suara rumah ini kurang. Lebih baik istirahat. Penutup suara. Tampaknya yang paling mendesak, ganti rumah untuk keluarga. Halo, saya mau beli rumah. Beli rumah, Pak. Kami sudah tutup. Mungkin besok saja. Urus pinjaman tunggu, bank buka besok. Tak perlu mau beli sekarang. Ini, tunai. Tak salah dengar, Pak. Villa ini harganya 30 juta lebih. Tak salah, saya buru-buru. Langsung bayar kartu. Jangan-jangan ketemu penipu. Ah, sudahlah. Yang penting dapat komisi. 3.380 pembayaran berhasil. Prosedur lainnya serahkan padamu. Malam ini juga aku mau tinggal. Baik, Pak. Aku pindahkan mereka semua ke sini. Menyusutkan bumi, memindahkan bintang. Berhenti. Ini tempat apa? Toko Anda. Lin Han. Ayah, ibu, ini bagaimana? Aku juga tak tahu bangun tidur sudah di sini. Kalian sudah bangun. Lin Han, ini, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, aku kan sudah bilang. Temanku berhutang padaku. Rumah ini untuk bayar utangnya. Lihat kalian tertidur, aku suruh orang pindahkan kalian ke sini. Kita tidur di sini. Aduh, ini bukan utang biasa. Ini utang nyawa. Tuan muda, maksudmu, rumah ini jadi milikmu. Ya. Ah. Aduh. Rumahnya cantik sekali. Xiao, keluarga kita tak perlu lagi tinggal di rumah tua itu. Ya, betul. Rumah lama kita lembab dan basah. Kedap suaranya buruk. Saat itu. Bu. Makan sarapan dulu. Nanti dingin. Ya. Adik ketiga, lihat menantuku, rajin sekali. Masak banyak hidangan. Aduh. Lin Han, kamu bisa belikan keluarga rumah lebih besar. Memang memuaskan tapi.
Pria sejati jauh dari dapur. Kamu pria dewasa kok bisa di dapur? Bisa makan nggak? Kamu nggak boleh pergi sana. Makan-makan. Makanan ini bertenaga. Aduh. Kok aku merasa ini seluruh tubuh lebih ringan. Selesai. Aku juga merasa lebih muda beberapa tahun. Aduh. Enak. Sayang, boleh tambah? Tentu. Hei tuan muda. Aku juga mau tambah. Xiaohan, aku juga tambah. Aku tak pakai tenaga banyak. Ceroboh sekali. Kau juga tak bisa. Apa ini dosisnya kebanyakan? Lihat, malah menyalahkanku. Ini tak ada yang bisa dimakan. Tak apa. Aku buat lagi. Tuan muda, biar aku saja. Master Zhuge, kehadiranmu sungguh mengharumkan keluarga Lin. Silakan duduk, tak perlu. Aku datang ke keluarga Lin untuk memberi selamat. Selamat. Jangan pura-pura. Keluargamu punya anak berbakat. Resep yang dibuatnya, bahkan aku tak bisa menandinginya. Cepat perkenalkan. Yun Er. Sapa Master. Saya Lin Yun. Hormat pada senior Zhuge. Lin Yun. Bukan. Yang mau kulihat adalah keluarga Lin lainnya. Tapi aku hanya punya Yun. Apa maksudmu? Sudah kuselidiki. Dia Lin Han, putra sulung keluarga Lin. Lin Han. Master, Anda bercanda. Lin Han buta huruf. Mana bisa tulis resep? Buta huruf. Lihat. Ini dia. Ini memang Lin Han. Tak salah lagi. Pengetahuan medisnya luar biasa. Nanti, dia pasti bisa pimpin keluarga Lin. Ini. Orangnya di mana? Cepat perkenalkan. Master, Anda tak tahu. Lin Han menikah masuk. Bukan keluarga Lin lagi. Menikah masuk? Masih keluarga. Master, kakakku dengan keluarga hubungan kurang baik. Jadi. Baiklah. Pokoknya ulang tahun kakekmu sebentar lagi. Aku akan temui dia di pesta nanti. Tolong. Sampaikan pesanku. Aku pergi dulu. Master. Bu. Gimana ini? Lin Han itu, kok bisa disukai Master Zhuge? Kalau kakek tahu posisi penerusmu. Nyonya, mertua Lin Han sadar. Apa? Orang tua itu bukannya sakit parah. Pasti. Kemarin, mereka beli villa termahal di Binjiang. Omong kosong, keluarga Shen bangkrut. Tuan muda, saya lihat sendiri. Saya tahu, orang tua itu pasti masih punya harta. Resep itu pasti dia beli untuk Lin Han agar mendapat perhatian Tuan Zhuge. Sudah kuduga, kemampuan Lin Han. Tak sebanding kukuku tak sebanding. Tidak. Tak boleh ada ancaman untuk posisimu. Ayah lokasi toko serahkan pada Lau Liu. Bantu awasi dia. Soalnya, kau senior di bisnis, hah? Bagus. Kau bisa bilang begitu. Aku senang. Tapi sudahlah. Lagi-lagi sok guru. Jangan sembunyi, keluar. Bocah, cepat kau temukan. Lin Han, kau buat masalah di luar. Siapa ini? Tak ingat sama sekali. Hei, tua. Kau salah. Kami cari kau. Cari aku. Aku baru sembuh. Jangan banyak omong, serang. Hati-hati.
Kapan dia jadi sehebat ini? Untung aku selalu waspada. Ini alat gaib. Sekarang takut. Sudah terlambat, pergi. Dia tangkap peluru tadi. Tidak mungkin. Pergi. Bahaya. Astaga, ada monster. Pak Tua. Kepala baik? Pusing. Baik, aku baik. Aku lupa, mereka sudah minum obat. Lewati tahap tubuh, masuk tahap latihan ki. Senjata biasa tak bisa lukai mereka. Siapapun yang kirim kau, beritahu dia. Aku orang yang tak bisa dia ganggu. Mengerti? Cepat pergi. Salahku, kakak, aku pergi sekarang. Tak apa. Tongkatnya bengkok begini pergi ke rumah sakit. Tak apa. Menantu. Apa yang terjadi? Tuan muda. Tuan, kalian baik-baik saja. Lau Liu, jangan khawatir, ada aku. Menantu. Hari ini apa yang terjadi? Sebelumnya sudah kukatakan, aku memang kultivator. Bu. Xiao Fang. Kamu. Bu. Kenapa tiba-tiba semudah ini? Kulitmu lebih baik dariku. Ternyata waktu itu bukan halusinasi. Aku memang jadi muda. Waktu itu karena masalah fisik sulit serap energi. Tak bisa tahan lama jadi. Aku tambahkan obat di makanan kalian. Langsung lewati fase latihan fisik. Pantasan. Dipukul kayu tidak apa-apa. Ternyata, bisa jadi dewa. Xiao Fang. Kau cantik sekali. Seperti pertama kali bertemu. Xiao, beli rokok untuk ayah. Menantu dan Lau Liu. Keluar dulu, ayah urus sesuatu. Kawan lama, ingat masa kita berjuang bersama. Dasar tua tak senonoh. Itu. Menantu. Tolong ayah juga. Ayah sebenarnya ingin bangkitkan kejayaan. Papa bukan tak mau bantu. Kultivasi butuh bakat akar spiritual, tiap orang beda. Mama punya akar langit. Paling ahli teknik panjang umur. Coba tes aku dong. Papa punya akar angin. Bisa latih terbang angin teknik 1000 mil sehari, 1000 mil sehari. Bagus. Bisa juga jadi muda. Begini. Ah. Mama sekarang muda dan cantik. Kalau cari orang lain gimana? Bantu aku. Kalau jadi dewa emas, usia bukan belenggu. Bagus sekali. Sayang. Aku pasti latih keras. Ayo ke kamar, ajar aku. Kamu belum selesai. Aku diam. Tuan muda, coba ukur aku juga. Lau Liu, kau ternyata akar ganda, sangat cocok, akar air dan tanah. Setelah mahir, bisa pindah gunung, atur awan dan hujan. Tuan muda, akar ganda atau bukan, aku tak peduli.
Asal bisa kultivasi, aku bisa selalu di sampingmu melayanimu. Siapa butuh dilayani? Sayang, aku ukur kamu juga ya. Menantu, bagaimana? Akar apa Xiao-Xiao? Bu. Xiao-Xiao. Tak punya akar. Tak. Sayang. Kalau begitu, apa aku tak bisa kultivasi? Aku juga ingin selalu bersamamu. Jangan khawatir, dalam kultivasi, selain bakat, sumber daya juga penting. Dengan obat dan teknik, meski tanpa akar spiritual, tetap bisa latihan. Hanya 2 bahan langka sulit dicari. Dan harganya mahal. Tapi tenang sayang, aku pasti akan mencarinya. Baik. Ayah. Ibu, karena hari ini ada waktu. Aku ajarkan kalian teknik dasar. Baik. Ayo. Buka. Kumpulkan ki di dantian, alirkan ke meridian. Latihan fisik ini harus sering dilatih, baru bisa perkuat energi. Aduh. Sayang. Lelah ya? Istirahat dulu. Cantik sekali. Kamu lanjut latihan. Baik, dengar kata istri. Ayo, kita lanjut latihan. Halo, cari siapa? TN Linhan di sini. Cari menantu saya. Anda. Saya ibu mertuanya. Ibu mertua. Jangan bercanda. Anda kelihatan 20-30 tahun. Masa bisa ibu mertua TN Lin? Benaran. Lahir 1970. Umur 56. Bu. Siapa? Bu. Kamu. Bu. Pak Lin. Ini mertuamu. Ya. Keluarga master luar biasa. Ada perlu apa? Mari masuk. Baik. Pak. Usianya lebih muda dariku. Bagaimana ilmu bela dirinya? Bisa melebihi ayah. Kamu tahu apa? Silakan. Terima kasih. Master Lin, setelah bimbinganmu, aku jadi tercerahkan. Hari ini aku datang untuk mengundangmu menjadi sesepuh keluarga Zhang. Aku tak setuju. Ayah Linglong. Dia seusia denganku. Bagaimana bisa jadi sesepuh keluarga Zhang? Jangan kurang ajar. Kau tak berhak bicara. Ayah. Bukan aku tak patuh. Tapi dalam dunia bela diri, kekuatanlah yang dihormati. Asal dia bisa kalahkan aku hari ini, aku akan tunduk. Bagus. Langsung. Kalau begitu, aku ajarimu 2 jurus. Sayang, jangan lawan dia. Kenapa? Takut. Memang, lihat tubuh Master Lin ini. Mungkin tak kuat terima 1 pukulanku. Bukan. Aku takut dia tak bisa kendalikan tenaga dan melukaimu. Kalau begitu aku tak lawan dia, ayah. Aku. Kau yakin, Master Lin? Janganlah begitu. Anakku ini sejak kecil kuat sekali. Ayahmu sudah tua. Tak apa, dia bukan lawan ayah. Bukan menantu. Dulu aku memang tak suka padamu.
Tapi jangan manfaatkan kesempatan balas dendam. Ayah. Lupa, sekarang kau bukan orang biasa. Oh iya. Betul. Kau. Ayo. Karena kalian meremehkanku. Jangan salahkan aku, takkan sungkan. Apa? Tak kusangka sekuat ini. Anak muda. Belum makan ya? Aduh. Tanganku. Bocah nakal. Sekarang kau tahu, selalu ada yang lebih hebat dan tak terbatas. Master Lin, aku kagum. Kuharap Master Lin bersedia jadi sesepuh keluarga Zhang. Bimbing aku, gampang. Master Lin. Kartu ini berisi 30 juta imbalan untukmu bulan ini. Soal, kapan kau mau datang ke perguruan? Terserah kau. Bisa dibicarakan. Ngomong-ngomong, Pak Sang, selama di Jiangcheng, pernah dengar, ada giok mata naga dan bulu phoenix. Giok mata naga, pernah ku dengar. Di keluarga Lin Jiangcheng, Pak Lin punya. Giok mata naga. Keluarga Lin. Itu rumahku. Maaf. Aku baru ingat ada urusan mendesak. Setelah selesai, aku pasti ke sana baik-baik. Xiao, ikut aku. Satu orang mengalahkan kalian semua. Tanpa senjata, menyumbat laras pistolmu. Betul. Keluarga itu, semua monster. Biao, kamu bercanda. Tindakanmu ini menghabiskan 8 juta. Uang ini, tak ku mau. Cari orang lain. Biao. Bu, ada apa? Mungkinkah Lin Han dibantu dewa? Kamu percaya omongannya? Maksudmu apa? Pasti Lin Han menyewa bodyguard hebat. Biao Ge takut malu. Baru cari alasan. Kalau yang kecil tak bisa disingkirkan, maka kita harus singkirkan yang tua. Bu, itu kakek kandungku. Mau lihat kakakmu, rampas semua hartamu, kita ibu anak tidur di jalan. Beri ini pada kakekmu. Nanti semuanya tetap jadi milikmu. Sayang, ini mana? Rumah kakekku. Kenapa tak bilang? Harusnya ganti baju dulu. Tak apa, dia lihat kamu, pasti sangat suka. Kita tak masuk. Bukan tak mau lewat pintu, tapi pemilik aslinya brengsek. Bikin kakek marah 3 kali. Hubungan cucu kakek sudah putus. Aku tahu jalan pintas. Tapi tak ada jalan. Peluk aku erat. Kenapa? Takut. Bukan, bisa main lagi. Terserah kamu, mau berapa kali pun boleh. Aku masih belum bisa. Jalan kultivasi ini sungguh sulit sekali. Ini getaran kultivator. Cepat, bawa aku keluar. Kenapa hilang? Lin Han. Kakek. Lama tak jumpa. Tunggu dulu, kalian berdua datang dari sana. Lompat. Jangan-jangan, kultivator yang kurasakan adalah dia. Lompat. Ya, rajin latihan, kamu juga bisa. Aku pikun dia ini mana punya hati bertapa.
Siapa suruh cari aku? Aku tak mau lihat kamu. Pulang. Baik. Kalau gitu, aku pergi. Sayang menantu perempuan pertama kali datang. Langsung ditolak sama kakeknya. Tunggu-tunggu. Menantu perempuan. Itu. Menantu perempuan. Kamu minggir, selalu halangi ngobrol sama menantu. Xiao, kakek siapkan banyak hadiah. Tapi tak tahu kamu suka atau tidak. Bawa ke sini. Xiao, hadiah-hadiah ini kakek sudah siapkan. Tapi tak ada kesempatan memberikannya padamu. Utamanya, setiap lihat dia, tekanan darahku naik. Tulang tua ini masih ingin hidup lama. Terima kasih, kakek. Tapi hadiah ini terlalu banyak. Xiao, jangan sungkan. Nanti saat kau pulang, kakek akan kirimkan ke rumahmu. Kakek, hadiahku tak usah diberikan. Tukar jadi uang saja. Tukar uang. Mimpi kau tak ada bagianmu, pergi sana. Kakek, aku datang menjenguk. Yunyun datang. Lin Han, kau kenapa di sini? Kamu siapa? Aduh, Xiao Han masih suka bercanda. Yun adikmu. Siapa rupanya? Ini kan adik baik yang rebut bisnis keluarga. Kak, baru datang sudah dengar minta uang ke kakek. Kenapa? Uang judi habis lagi. Uang judi habis lagi. Apa? Judi. Kamu belum berhenti judi. Kakek, jangan marah. Setidaknya, dia tak pukul kakak ipar. Bilang lagi, aku tampar kamu. Berani ganggu menantu perempuanku. Aku tampar kamu. Kakek, jangan marah. Lin Han tak pukul aku. Sudah berhenti judi. Xiao, tenang. Jangan takut, kakek dukung kamu. Kakek, hubunganku dengan Lin Han baik. Dia padaku sangat baik. Kebiasaan buruknya sudah lama diubah. Sungguh. Kalau dia berani sakiti kamu, kamu harus beritahu kakek. Baik, mengerti, kakek. Hahaha. Cepat katakan. Setelah selesai, pergi. Jangan mengganggu. Kakek, cucu dalam setahun ini. Berkali-kali cari obat di Gunung Bailong. Habiskan banyak uang dari Master Ling Yun. Dapatkan obat ajaib untuk sembuhkan kaki kakek. Master Ling Yun. Kamu bertemu dia. Katanya Master Ling Yun ini sudah lebih 150 tahun. Saat kutemui dia, wajahnya masih seperti muda. Oh, baru 150 tahun, apa yang hebat? Apa maksudmu? Baru 150 tahun, dia pertapa sakti. Kamu tak paham. Menurut silsilah, aku bisa jadi leluhurnya. Ayah, jangan marah. Lin Han memang kurang pikiran, tapi tak berniat buruk. Aku tak tahu, kau puji atau hina aku. Sudahlah, cepat beri obatnya. Ini lipan. Dan tanduk rusa dinding. Keduanya obat kaki. Tunggu. Kakek, obat ini beracun. Lin Han, apa? Tidak. Kak, ini kan obat dari Master Ling Yun. Mana mungkin beracun kalau tebakanku benar. Di dalamnya ada lipan dan tanduk rusa dinding. Dia tahu dari mana. Keduanya, obat ampuh sakit kaki. Tapi di dalamnya ada sedikit kumis kucing. Bisa picu darah naik ke kepala. Setelah minum, 3 hari, pasti mati mendadak. Kumis kucing. Aku tak cium baunya. Kau ngomong apa? Kakek ini kan dari Master Ling Yun resep yang diminta. Lin Han, kau tak paham, jangan asal bicara. Beracun atau tidak, coba saja. Ini bagaimana?
Kau mau bunuh kakekmu sendiri. Aku tak tahu. Kakek, aku sungguh tak tahu. Aku tahu. Pasti dia ditipu. Itu Taois Ling Yun, pasti palsu. Betul. Sudah kuduga, di dunia ini mana mungkin ada dewa. Kakek, ini salahku. Aku hampir celakakan kakek. Kamu ini tak punya pertimbangan. Jangan sembarangan beri obat bahayakan aku. Kakek, ini salahku. Maafkan aku, kakek. Ayah, Tolong lihat niat baik Yun Er. Maafkan dia. pergi. Minggir. Kamu ini pasti ada maunya datang ke sini. Cepat katakan. Kakek, memang benar tak ada yang bisa sembunyikan dari kakek. Aku datang untuk pinjam giok mata naga Anda. Kau tahu apa yang kau minta? Giok mata naga ini milik pewaris keluarga Lin. Setelah kau layak mewarisi, baru bicara. Bukan untukku, kakek. Untuk menantumu. Kalau si tua ini tak mau, aku akan datang malam dan mencurinya. Apa? Menantuku yang mau pakai. Ambil. Apa? Giok mata naga langsung diberikan. Tidak. Kakek, kau juga terlalu pilih kasih, tak tanya dulu untuk apa. Selagi menantuku butuh, ambil saja. Tapi 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Nanti bawa siau-siau ya. Baik kakek. Kami pergi dulu. Jangan buru-buru. Sudah ada Long Yan Jade, tinggal Phoenix Fairhair. Bisa bantu siau-siau bentuk ulang spiritual root. Suami seperti aku sungguh tak becus. Sekarang punya uang, tapi tak pernah beli hadiah. Sayang, aku ada urusan, kamu pulang dulu. Baik. Tak disangka Lin Han ini ternyata paham pengobatan. Mungkinkah selama ini dia sembunyikan kemampuan? Cepat, tampilkan rekaman tadi. Cepat, tampilkan rekaman tadi. Ini mungkinkah yang selama ini kulakukan Palm Immortal Technique? Mungkinkah Lin Han juga kultivator? Segera awasi Lin Han. Sekalian beritahu, aku akan umumkan calon penerus keluarga Lin. Ya. Sayang, semangat. Aku pulang. Menantu pulang ya. Ini sedikit hadiah. Dulu banyak hal yang salah padamu. Tapi kau tetap sabar, terima kasih banyak. Bu, ini untukmu. Ini untukmu dan Xiao-Xiao hidup bahagia, ibu sudah senang. Wah, Menantu, hadiah ini ibu suka. Bu, masih ada lagi. Masih ada. Bu. Dengar-dengar orang tua suka emas, ku belikan 10 kilogram. Wah, menantu. Emas ini mana ada beli kiloan. Aduh. Lin Han. Temanmu balikin berapa banyak? 100 juta. Sayang. Kita buru-buru nikah, tak sempat belikan cincin ini gantinya. Tunggu. Sayang, bukannya butuh uang buka toko obat. Tenang sayang, nanti toko obat buka. Uang tak akan kurang. Wah,
Menantu. Kamu baik ke keluarga. Ayah senang. Tapi kalau boros begini, kurang tepat. Ayah, hadiahmu di sini. Untukku. Wahahaha ini. Astaga. Menantu, mobil ini sungguh untukku. Menantu, mobil ini sungguh untukku? Tentu. Sayang, ayo naik. Pergilah, Bu. Wahahaha, tak kusangka. Sungguh tak kusangka. Aku sudah hidup seumur ini berkat menantu kita. Sekarang punya wanita cantik dan mobil mewah. Hahaha. Ayo sayang, hari ini kita romantis. Hahaha, baik. 88060. Tuan muda. Lau Liu, aku cari kamu. Astaga, aku siapkan hadiah untuk keluarga, tapi aku tak tahu kamu suka apa. Kartu ini isi 8 juta. Gunakan sesukamu. Jangan-jangan, tuan muda, aku punya uang. Terima saja. Terima kasih, tuan muda. Kamu buru-buru begini, ada apa? Oh iya, tuan muda, toko sudah kutemukan, dan ada kabar baik. Bulu Phoenix yang kamu cari, sudah kudapat kabarnya. Ada di Tianmingtang, Jalan Antik. Bagus, sayang. Dengan giok mata naga dan bulu Phoenix, kau bisa latihan dewa. Tuan muda Lin hari ini pulang. Singgah ke mall. Beli hadiah untuk semua. Lalu di rumah saja. Oh iya, ku dengar Tuan muda Lin mau buka toko obat. Buka toko obat. Awasi terus baik. Buka toko obat. Awasi terus. Baik. Foto dulu. Cantik sekali, ganti pose. Xiao Fang. Kau memang sangat cantik. Mulut manis. Cepat foto lagi, satu lagi. Cantik. Permisi, bisa minta kontak. Nak, Bibi sudah 50 lebih. Bisa jadi ibumu. Cantik, kau bercanda. Apa kau lakukan? Paman, ayahnya kan? Aku mau minta kontak putri Anda. Pergi sana. Tak lihat itu istriku. Pergi. Sombong sekali. Lihat dulu umurmu. Niu-niu, tolong. Tolong cucuku. Tolong. Ada orang? Tolong. Tolong cucuku. Niu-niu, kenapa anak ini? Wajahnya pucat sekali. Tiba-tiba pingsan, aku tak tahu kenapa. Pak, pulang cepat. Panggil menantu. Cepat. Baik. Aku pergi. Bukan paman tadi. Dia bisa terbang. Ayah, kau bisa teleportasi. Bukan waktunya bicara ini, tadi ada anak pingsan. Ibumu di sana, ayo kita lihat. Tadi ada anak pingsan. Ibumu di sana, ayo kita lihat. Aku langsung ke sana. Pak, telepon saja kan lebih mudah. Minggir. Jangan nakuti kakek. Pak. Ini menantuku, dia bisa pengobatan. Jangan khawatir, menantu. Ini kerusakan aliran energi. Ini, obat apa? Kakek, ini pil penenang. Setelah diminum, bisa kebal penyakit. Nini, kau sadar, cepat bangun. Kakek, aku kenapa? Kamu tiba-tiba pingsan. Untung kakak ini dan kakak ini menolongmu. Kakek. Salah sebut. Ini ibu mertuaku. Ibu mertua. Keluarga ini aneh sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, ayo pergi. Terima kasih. Mana orangnya? Tuan muda.
Ini jalan barang antik terkenal, kemarin ada yang temukan giok zaman dinasti. Laku terjual 30 juta, menguntungkan sekali. Lau Liu, tak ada urusan, kita jalan-jalan dulu. Siap. Perbaiki. Lau Liu, tak ada urusan, kita jalan-jalan dulu. Setuju, Tuan Muda. Kakek. Kakak itu ketemu belum? Aku mau terima kasih. Jangan buru-buru, kakek sudah suruh orang cari. Tuan Yo, CCTV ketemu, tapi gambarnya aneh. Ini dewa. Semua lapak ini hampir tak ada barang bagus. Toko ini lumayan, Ansin. Sin. Di lukisan ini ada dewa rezeki kecil. Tuan Muda, lihat apa? Oh, tak apa. Aku tahu. Ini dewa rezeki tugas ke dunia karena tak ada sesaji. Dia tidur di sini simpan tenaga. Bos. Ya, lukisan ini berapa? Itu cuma barang rongsokan. Suka. Ambil saja. Terima kasih, bos. Vas saya. Hei, ganti vas saya. Tuan Muda, saya tak sentuhmu. 660. Lihat kualitas vas ini. Ini barang dinasti Qing. Ini minimal 5 juta. Ganti vas saya, ganti. Dong Jiao. Pertama, aku tak sentuhmu. Kedua, vas ini cuma replika. Hei, kau meragukan mata saya? Atau mau rusak reputasi saya? Hah, vas ini dibuat 1 Januari 1926. Di pabrik vas Dong Jiao, bengkel ketiga. Kau. Bagaimana dia tahu? Perlu dijelaskan lebih detail. Nissan Qiang, Bai Sheng Qiang di Eri Sheng Qiang Bai Sheng Qiang, produsen Niu Da Qiang, pukul 9 pagi ini, dibeli Hu Youlin. Benar kan, Hu Youlin? Lau Liu, abaikan mereka, kita pergi. Tidak, kalau ini ketahuan, reputasiku hancur. Berdiri. Ku beri izin pergi. Hah? Ku beri izin pergi. Ah, dia oge. Ada yang buat onar. Ting. Bocah, bayar lunas hari ini. Atau jangan harap pergi. Mari kulihat siapa yang lancang. Berani ganggu toko yang aku jaga. Lawan aku. Hah. Hadap sini, tunggu tamparanku. Ting. Hehehe. Kakak. Kenapa kakak di sini? Aku tak boleh datang. Boleh-boleh. Itu Kak Biao. Serang dia. Aduh. Mau serang siapa? Mau serang dia. Dia kakakku. Aku tak bilang kamu, kan? Cepat minta maaf. Aku. Maaf-maaf. Kakak. Puas? Tidak, aku tampar lagi, tak usah. Lihat bos, toko ini beri aku lukisan, lupakan saja. Oh ya, bos, bisa tolong antar saya ke Tian Mingtang? Bisa itu. Silakan, kakak, silakan. Kakak datang. Kakek, lihat siapa? Kamu. Master.
Master, kenapa datang? Master, saya sedang cari Master. Terima kasih. Telah selamatkan cucu saya. Hanya bantuan kecil. Kalau siapkan teh. Tidak usah, Pak Tua. Saya datang minta bantuan. Silakan katakan. Dengar toko ini punya bulu phoenix. Bisa dijual pada saya. Kakak, kami tidak jual. Hari ini kau selamatkan aku. Ini untukmu. Kakekmu belum bicara, kau bilang apa berguna? Tentu berguna. Kakek benarkan. Tentu saja. Master, bisa membantumu. Adalah kehormatan Tian Mingtang. Tuan tua, aku tak mau terima gratis lukisan ini sebagai balasan. Diberi Master Yo. Itu bulu phoenix, kenapa pakai barang toko untuk balas budi? Ini karya asli Badashan Ren. Nilainya sangat tinggi. Ah, ini tuan tua. Lukisan ini punya kegunaan ajaib, taruh di sudut tenggara. 3 dupa setiap hari, jamin rezeki melimpah. Master, begini boleh. Kakak, ini untukmu. Ini bulu phoenix, benar-benar langka. Dengan ini, istriku bisa dipulihkan akar spiritualnya. Terima kasih, Pak. Masih ada urusan, kami pergi dulu. Baik, Master, nanti saya akan berkunjung. Ayo. Dewa turun. Dewa kekayaan turun. Ini seharusnya milikku. Bos, berapa harganya? Datang, bungkus ini. Siap-siap. Apa aku melewatkan sesuatu? Maaf, kakek. Sayang, dengan pil ini kau bisa kultivasi cepat. Telan sekarang. Sudah, lepas baju. Lepas baju. Ya, metode ini harus dilakukan bersama untuk membentuk akar spiritual. Sayang, Kau yakin ini cara jadi dewa? sebenarnya tak perlu bersama. Untuk bentuk akar spiritual, kau tak marah. Kau suamiku, kenapa marah? Lain kali mau bersama, langsung bilang saja. Itu, aku cek akar spiritualmu dulu. Ini, akar spiritual dewa. Apa artinya? Artinya, kekuatanmu sudah melebihiku. Jadi aku bisa lindungi kau. Baik. Sayang, kau yang lindungi aku. Baik. Aku beritahu orang tua kabar baik ini.
Kamu. Benarkah Lin Han? Walau aku mewarisi ingatannya, penampilannya, semuanya, membantunya keluar dari kesulitan. Tapi aku bukan Lin Han. Sudah lama kusadari kau bukan dia. Tapi yang kusuka adalah dirimu sekarang. Aku tak takut dia kembali. Aku takut setelah dia kembali, tak bisa jumpa kamu lagi. Aku janji, aku akan selalu bersama kamu. Kakek, cium ini gaharu berusia ratusan tahun. Cucu khusus beli untuk kakek. Oh. Anggur bagus. Anggur enak. Hari ini aku harus minum banyak. Wah. Menantu datang cepat sini ke kakek. Ya, kek. Hari ini ulang tahun kakek. Kamu datang tangan kosong. Siapa bilang kosong? Aku bawa hadiah yang kakek inginkan. Kakek, ya hari ini aku akan sembuhkan kakimu. Ya, pergi sana kemampuanmu. Tak sebanding Lin Yun. Kakek mau hidup lebih lama. Iya Lin Han. Kamu tak paham pengobatan. Jangan bikin ribut. Siapa bilang dia tak paham? Pura-pura siapa bilang dia tak paham pengobatan? Kakek berjanggut. Kau datang. Aduh. Jangan kurang ajar. Ini Master Zhuge. Aduh, Master tak tahu Anda datang hari ini, maaf tak sambut. Tak apa. Bawa barangnya. Ya. Baru sehari aku keluar, berita sudah tersebar. Aduh. Master Zhuge, orang penting seperti Anda datang, bawa hadiah apa lagi? Bukan. Dulu kita bertemu di konferensi pertukaran obat internasional, sekali saja kau ingat aku. Nak. Lihat. Master ingat aku. Bukti kemampuan saya dulu. Dan reputasi sudah dikenal semua orang. Ya. Hebat sekali Anda. Ayah HM, dia datang cari Lin Han. Dia malas belajar tiap hari Master Zhuge datang menemuinya. Pergi, sajikan teh untuk Master. Jangan-jangan. Pak Lin, hari ini, saya sungguh datang khusus cari Tuan Lin Han. Master. Kemampuan pengobatannya, apa diajarkan Anda? Bagaimana dia bisa paham? Bukan, saya belum pantas mengajari Tuan Lin. Tuan Lin Han. Waktu itu resep kedua Anda tak paham. Maafkan saya, hari ini saya datang khusus minta maaf. Tak apa. Hei bocah nakal. Kau suruh Master Zhuge minta maaf padamu. Aku pukul kau. Pak Lin, jangan susahkan saya. Hari ini saya datang khusus untuk belajar ilmu pengobatan dari Tuan Lin Han. Mari. Ini. Semua ini. Bukan hadiah tradisional untuk guru. Buruk, dia mau. Tuan Lin di atas hari ini Zhuge Xuanmu. Siapkan 6 hadiah guru, harap Tuan terima murid ini. Aku cuma bertapa beberapa hari. Dunia ini kenapa? Suhu, jangan bercanda. Guru di atas terimalah sembah murid. Guru di atas terimalah sembah murid. Cepat bangun, ini apa? Sejak hari itu aku bertemu Anda. Aku pulang pelajari terus resep Anda, semakin ku pelajari semakin ku sadari ilmu Anda luar biasa. Aku, orang tua ini keinginan terbesar adalah bisa menjadi murid Anda. Gampang bangun dulu. Aduh Suhu. Dia tak paham pengobatan.
Jangan kau tertipu sama dia. Kakek buyut, jangan persulit guruku buat aku susah. Kau panggil aku apa? Kakek buyut. Baik. Meski agak tak percaya. Tapi kenapa ada rasa senang tak jelas? Kakek buyut, lihat resep guruku, kau akan paham. Oh. Ini tulisannya. Ya. Kakek HM, ini kau percaya. Kau, tua bangka, belum terima kau jadi murid, sudah panggil akrab, tak cuma tua. Tapi juga tebal muka. Asal bisa belajar ilmu pengobatan dari muka tebal ya sudah. Kakek, sekarang tenang, biar aku obati. Kakek, selesai makan baru diobati. Ini sudah dibuka lama. Sebentar lagi aroma hilang. Ini. Jangan buru-buru, hanya beberapa menit. Aku tak salah lihat, ini memang ilmu telapak dewa, jangan-jangan Lin Han dia benar-benar. Kakek, coba berdiri. Ini sembuh. Ah, wah, Shifu. Ini bukan ilmu pengobatan, ini ilmu dewa. Percaya sains. Aduh, cucuku. Kakiku ini kenapa lemah lagi? Tidak. Sial, tadinya sudah sembuh. Kenapa begini? Ini. Saha pemotong kaki. Ayo. Di mana tepatnya? Pasti tak cuma satu. Kakek, Anda jadi korban perangkap Feng Shui, namanya Sa pemotong kaki. Maksudmu, kaki saya, karena cermin ini. Maksudmu, kaki saya, karena cermin ini. Betul, perangkap Feng Shui ini menempatkan 4 cermin di 4 penjuru tempat rendah. Mengumpulkan energi salukai kaki. Aduh. Xiao Han. Terlalu mistis katamu. Sekeren itu? Coba saja. Coba lagi, kakek. Wah, kakiku sembuh. Coba jalan. Wah, sembuh benar, cucuku sayang, beruntung ada kamu, kalau tidak, sisa hidupku akan di kursi roda. Jangan senang dulu. Kita belum temukan pelakunya. Oh iya, kakek, serahkan saja urusan ini padaku. Aku pastikan selidiki tuntas. Lihat, cuaca di luar dingin, pulang makan dulu. Jangan buru-buru. Masih ada ancaman di rumah. Xiao Han, kamu sudah sembuhkan kaki kakekmu. Ini hal yang membahagiakan. Kita harus rayakan urusan lain nanti. Bicara lain, datang. Gali tanah di pohon ini, ya. Ada sesuatu. Tulang itu tulang ular. Di halamanku. Kenapa ada ini? Tanyakan pada mereka. Kak, kamu ini apa maksudnya? Pak Tua Duo. Ambil arak dari dalam. Siap. Ini dari Feng Shui perlawanan naga ular. Arak liur naga dan tulang ular putih, yin dan yang, jika keduanya bertemu. TSK. Xiao Han. Apa maksudmu? Maksudmu ini,
kami yang lakukan. Ada buktinya. Bukti, sudah dibilang, percayalah sains, percaya sains. Lihat. Ini CCTV. Bu, apa ini? Kapan CCTV ini dipasang? Waktu suruh aku datang, tak bilang ada CCTV. Bangsat. Aku kakekmu sendiri. Kau tega sekali. Ah. Dan kau. Begini caranya didik anak. Ayah. Aku. Aku cuma mau dia hidup enak. Salahku apa? Kau. Kakek, aku salah, ini semua perintah ibuku, aku dipaksa. Sudahlah, takut apa? Benda ini bisa apa pada kita? Lapor polisi pun tak akan tangkap kita. Siapa bilang? Tuan panas. Tugasmu sudah selesai. Tenang, Tuan. Zhang Yu, Lin Yun, berdasarkan penyelidikan, rekening kalian berdua menunjukkan banyak catatan penggelapan dana. Ikut kami. Ini aku. Kakek, tolong aku. Kakek, ayah. $100,000. Untuk memperbaiki kura-kura doaku 300. Habis 100,000 Spirit Stone. Tidak bisa. Dia harus ganti rugi. Dasar anak. Tak heran tak ketemu. Rupanya kabur ke dunia fana. Toko obat. Wah. Master Lin, kemarin toko kesehatanmu buka. Kenapa tak beritahu? Ya, Anda kan sesepuh keluarga Zhang. Saya ingin meramaikan. Ah, usaha kecil. Tak beritahu siapapun. Yang dijualkan obat dewa jutaan masih usaha kecil. Silakan masuk. Hei datang. Maaf. Ini, Master Zhuge. Guru, obat saya ini sudah hampir selesai. Santai saja. Antar ke Jalan Wenwuno 15. Siap. Apa itu? Lintas cepat. Kalian berdua butuh pil apa? Pilih sendiri di dalam. Hari ini diskon 50%. Hati-hati. Master Lin. Saya pergi dulu. Setelah pil lain selesai dibuat, ayah saya akan antar langsung. Baik, saya pamit. Elder Lin, saya pergi dulu. Itu, saat saya datang lain kali, tolong siapkan pil penguat tubuh dan ginjal. Beberapa butir lagi, tentu. Baik, saya pamit dulu. Sayang, kamu datang, bukannya latihan di rumah. Lin Han, aku. Aku hamil. Kamu hamil. Jangan berteriak. Aku jadi ayah. Aduh, bocah nakal. Hati-hati. Nanti cucuku celaka. Awas ku hajar. Tapi kamu jangan pakai sihir. Lin Han, kok ceroboh. Bu, ibu juga marah. Xiao, ayo istirahat ya. Kalian berdua rapikan, hari ini tutup. Baik. Wah.
Bagus. Ternyata sembunyi di dunia fana. Kamu tahu nggak, kau rusakkan kendaraanku. Cepat, ganti rugi. Aku yang nabrak, nyawaku hampir hilang. Belum minta ganti rugi darimu. Kau malah nuduhku. Jangan banyak omong. Perbaikan kendaraanku menghabiskan 100,000 Spirit Stone. Cepat berikan. Kalau tidak punya, bisa kupinjami dulu. Pergi sana. Siapa mau pinjam darimu? Karena tak mau bayar atau pinjam, jangan salahkan aku. Sial, kultivasinya lebih tinggi dariku. Jangan sentuh suamiku. Lain kali mau dual cultivation, langsung bilang saja padaku. Aku mau main lagi, boleh? Asal kamu suka, main berapa kali pun boleh. Aku akan selalu bersamamu. Sayang,